CEO sebenarnya itu siapa sih? Seperti apa nanti yang akan ada di YouTube-nya CEO? Ya pantau aja pokoknya ya. Langsung di YouTube. subscribe. Sering juga lah merawat lah ya. Iya, merawat orang sakit lah, Bang. Orang sakitnya dirawat, apalagi adek ya kan? Oke guys, buat teman-teman semua, balik lagi bareng aku Surya Dharma dan teman aku Ashabul Arham. Kembali lagi masih di Papa Podcast. Ya. Ido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Papa Belanja, salam Papa Podcast serius tapi Bercanda. Oke, masih bareng kita berdua sini ada aku Surya Dharma dan juga co-hostku Ashabul Arham. di malam hari ini, tepatnya di malam Senin di acara podcast di acara Papa Podcast malam hari ini ya. Iya. Jadi dari mana aja Bang Abul hari ini? Hari ini kita biasalah rutinitas ya, apalagi ada ini mulainya marak-marak undangan ini Bang. Undangan ya? Wih, Wah. pening. Kampus buku pakai ya. Oh. Oke, dan di suasana malam hari ini kita ada tamu spesial. Iya. Yang payah kali memang kita untuk menempatkan waktu yang tepat buat dia ya kan. Iya. Alhamdulillah malam ini disempatkannya pula legend pribadi dia tadi, Iya. ya kan, yang warna merah kemari. Iya. Ya, kita sambut dia. Ini dia CEO. Oke, masuk. Gils. Iya. Apa kabar CEO? Alhamdulillah. Coba ditengok dulu klip on-nya kan, hidup nggak? Hidup. Oh hidup, mau hidup kali ya kan. Iya. Oke, di malam hari ini kita kedatangan CEO, lurah dari Labojem. Nah, jadi semua yang jual-jual itu laporan sama dia lah. Ya, jadi buat teman-teman kita bakal ngulik-ngulik kehidupan dari sisi gelap pula. Sisi lainnya CEO malam hari ini. Tentunya masih di Papa Podcast serius. Tapi bercanda. Oke, bareng CEO. Gimana? Gils dengan apa nama itu? Slogannya ya? Iya, Slogannya Gils. Padahal arti itu gila. Gila sekali gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih rezekinya segila itu. Iya. Amin. Positif ya kan? Jadi ngomong-ngomong, Iya. ya ngomong-ngomong CEO ini adalah apa namanya? Bukan darah manis lagi, tapi pengantin baru. Jadi kita kemarin kebetulan nyempetin waktu ya datang ke Bagan Batu ya kemarin ya. Bagan Batu. Kasih. Oh, maaf ya nih. Oh, langsung duluan ya. cair ya. Meleleh modelnya, udah dingin ya. Kena es lagi. Dingin pula lagi. Pas kan ada nanti kemasukan nanti malam ini ada olah. Ayo, jadi kita malam hari ini ngobrolnya agak sedikit ngawur tapi ya mudah-mudahan tetap serius ya Bang Abul ya. Ya, CEO, apa kabar? Baik ya, Bang. Baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita tadi ngomong-ngomong di Beksa ternyata kita tuh berawal dari orang yang sama kayaknya ya. Iya. Tapi biar yang lalu telah berlalu. Mari kita menyongsong kehidupan Orang yang yang sama sekarang. ya? Pokoknya Gils kali ya kan. Jadi punya cerita yang sama. Dan mudah-mudahan dibangkitkan dengan rezeki yang sama pula. Iya. Itu yang penting. Kalau CEO mungkin lebih berkembang lagi kerjanya ya kan, lebih apa namanya sih? Karirnya lebih meningkat dengan yang sekarang ya kan, rezekinya lebih naik lagi. Wih, amin kan. Amin. Kalau aku tengok pula ya kan kontennya memang rumah tangga kali sekarang itu ya. Itulah sekarang perubahan Woi, memang agak lain. Iya, dulunya agak single ya kan. Iya. Bersama anak-anak sekarang. Sekarang beda. Iya. Udah bisa ya sama yang buat Tapi di balik sisi bersama anak-anak itu dulu akunnya itu luar biasa itu ya. Tapi Alhamdulillah. alhasil akunnya kena blokir. Kena ban. permanen ya. Permanen ya. Pada saat Padahal itu udah berapa follower? Itu masih mau sekitar 16.000. itu Facebook, TikTok. Oh, luar biasa memang ya. Biasa di luar juga berarti ya. Iya. Sampai 16.000. Ya, jadi dia boleh malah Pak CEO ya. Oke, Pak. Silakan. Jadi kalau Iya. mereka agak sembunyi-sembunyikan ya, karena kita nggak ada di branding hari ini. Nggak Jadi lagi. kalau tadi siang kita sama Kanini Siregar Hijab, kita di brand sama dia ya kan. Nah kalau malam ini kita Wih. agak simpan lah ya kan. Nah jadi buat UMKM CEO, khusus di Papa Podcast ini kita kasih free. Tidak ada bayaran apapun. Nah jadi bawa produknya kemari,
ya kan? Kita pajang selama 1 jam, selama kita podcast lah. Nah, mau itu panjang pendek, ya kan? Nah, itu yang jelas kita pajang terus supaya teman-teman yang lain di luar sana juga, karena penonton TikTok kita ini kan nggak hanya dari di sini, Labuan Batu Selatan juga kan gitu kan, mungkin dari luar-luar kan seperti itu. Global lah, global. Ya betul sekali. Ya mudah-mudahan aja seperti doa kita kemarin, sempat waktu kita mau undangan ya telah CEO kemarin. Iya. Di dalam mobil kami bercerita gini. Kalau Papa Podcast itu, oh silakan masuk Ciput. Weh, ini bintang kita nih. Oh iya. Ciput selalu hadir di kehidupan Mbak Asa bulan di Papa Podcast. Pokoknya ngeri lah, pening. Pening. Jadi seperti biasa, sebelum kita ngomong lebih jauh, jus dulu. Ya. Sirup dulu. Oma. Oh. Ini panas dingin ya. Ya. Tapi Eh, segar. Ini apa lagi namanya? Apa? Segar, Nikmat. ini nikmat. Nikmat. Nah, ini nggak tahu lah hambar entah apa kan, kasih racun soalnya tadi. Oke, jadi kita sudah seruput kopinya, seruput minumannya, kembali lagi di Papa Podcast ya, di pembahasan malam hari ini. Iya. Dan itu kemudian dari aku yang sudah ke band 17K lah berarti ya, 17K di TikToknya, udah berhasil waktu itu. Udah berpenghasilan juga dari situ. Alhamdulillah, sedikit-sedikit. Sedikit ya. Nah, jadi yang seperti kita kembali ke Ebi Pro nih. Ebi Pro yang sekarang dilakoni sama CEO dan istri kan kelihatannya tuh lagi naik-naiknya nih. Nah, agak-agaknya Ebi terus nih, ya kan? Iya. Karena selalu beranda tuh, Pak. Iya, Selalu beranda. Oh. Rata-rata penontonnya ribuan. Ya, aku lihat dia selalu pantau. Yang pantau selalu ya. Itu udah monet? Masih belum. Belum juga. Masih belum. Berat. Nasib, Bu. Berat. Terkadang gini, Nah, dia gimana? ada yang sering posting, cuman belum direspon sama Meta. Oh. Jadi ada yang jarang posting, bisa-bisa udah langsung respon sama Meta. Itu dia, Bang. Bukan karena ada orang dalam enggak ya? Bukan, Oh, ada bukan. orang dalam. Iya kan? Itu. Karena zaman sekarang kalau nggak ada orang dalam ya kan, nah, Iya. agak kayak mana lah gitu kan. Susah ya. Tapi intinya tetap konsisten, Konsisten. terus berusaha, jangan patah semangat. Itu aja. Berarti emang harus tetap semangat lah intinya ya. Iya. Konsisten dengan konten apa yang kita buat. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang belum monet, termasuk diriku dan Asabul, Wih, di Facebook Pro, sabar. Ya semua itu ada masanya. udah loja. Semua masa ada waktunya. Kan seperti itu. Jadi kembali ke masih di wilayah-wilayah konten lah. Dari mana sebenarnya ada inspirasi? Aku kenalnya CEO ini Labojem. Inspirasi Labojem itu sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya kalau dari Labojem itu udah namanya dulu lah ya, Bang. Namanya dulu udah ada pernah menyebutkan. Oke. Nah, jadi pas lagi ke situ nongkrong minum kopi, ya cobalah buat konten di situ. Ya kan? Ya sebelumnya random mana. Oke. Ya kan habis itu baru ke situ. Jadi teringat ini Labuan Jembatan. Alhasil teringat dari kata-kata orang dulu, Labojem. Oh. Labojem. Berarti nama Labojem ini sudah ada dari dulu. Ada, pernah orang mengucapkan, cuman jarang disebut. Iya. Nah, Karena agak rancu kayaknya. Labojem. Labojem. Jadi kalau yang pemikirannya agak-agak Cuman kalau orang berpikir Labojem itu Labuan Jembatan. Jembatan. Tapi kalau dari kita Labuan Jembut. Nah, itu. Itulah dia. Itu. Itulah dia kata-katanya itu sebenarnya ya kan yang bikin kita agak-agak rancu. Negatif lah dikit. Negatif lah Jadi seperti dikit. itu. Iya, Tapi iya. apapun ceritanya yang terjadi saat ini adalah pesan moral yang positif dong. Yang positif. Dari Labojem itu sendiri, apalagi pada saat yang aku lihat tuh CEO memposting anak-anak. Anak-anak di situ si Purkos, kegiatannya. si Jaksor, Iya. ya. Si Trampil, Sebenarnya nama aslinya itu bukan si itu. Porkos di situ dia. Jadi si CEO membuat nama berdasarkan itu kan nama samaran ya dari Labojem. Iya dari kreatif sendiri. Ya, kreatif dari CEO. Iya. Tapi kalau kita dengar namanya Turgol. Turgol, Maksudnya Porkos, nama-nama anak Jaksor. itu ya, nama-nama panggilan anak-anak itu. Iya, nama-nama itu. Sempat juga aku. Jadi orang itu tetap lebih semangat juga kalau dipanggil nama itu daripada nama asli orang itu. Berarti bawa hoki lah ya. Hoki lah. Wah. Sambil ada ketawa-ketawanya kan. Jadi sembari buat konten, itu memang real kehidupan mereka seperti itu atau memang cewek orangnya kamu nanti gini ya, itu gimana? Dibuat konsep. Oh, memang ada konsepnya. Ada konsepnya. Nah.
Berarti seorang kreator betul-betul nih. Jadi Bang. memang betul-betul diajari nanti misalkan kan nggak aku aja nih bang, nggak aku aja untuk interaksi langsung kan. Oke. Jadi orang tuh ingin belajar juga, ingin belajar ya udah aku kasihkan. Itulah dengan kata-kata sambutan gitu, Oma, nah, itu belajar dari situ orang tuh. Baru yang satu lagi pun ujungnya kalau dari kata-kata bangke juga, itulah dia. Berarti memang ada opening dan ada closingnya lah sebenarnya. Iya. Ya. Jadi banyak ilmu yang berarti kita dapat dari CEO. Sebentar aja kita live sudah dapat ilmu. Iya. Ya kan bahasanya ada opening dan ada closingnya. Jadi nggak lebih terfokus lah di perjalanan Labo Jam. Ya kan, Labo Jam. Sebelum Labo Jam itu juga aku dengar juga sempat ikut balap-balap juga. Iya. Sebelum-sebelumnya. Itu awal mula itu ya. Sebelum jadi konten kreator ini ya saya media pertama. Oke. Media paling jauh itu ke Lampung, media Lampung, fotografer. Ya, itu pertama. Berarti memang konten kreator sebenarnya sudah hobi dari dulu dong sebenarnya. Kalau hobi hobi dari dulu, cuman baru mau belajar itu dari si Uki. Oh, Uki King of the masuk. King. Iya. Coba kau dulu belajar ya udah situ belajar. Jadi memang Carinya lah dikit-dikit. berarti macam MLM juga lah ya, mulut dan mulut juga ya kan. Iya. Bahwasanya dia sudah jadi maksudnya sudah bisa berkarya dan diajarkan juga lah seorang CEO belajar juga gitu. Dan pernah sama dalam bekerja. Oh. Iya, tapi aku jadi fotografer. Nah, tapi dia tetap jadi content creator. Oh, Jadi aku nggak I see, membawakan content creator, tapi fotografer. Berarti Itu satu ya, tim lah seperti itu ya. Berarti lumayan banyak pengalaman CEO di dunia fotografer, kontennya sebenarnya lumayan banyak dan kita sebagai pemula wajib banyak belajar juga nih dari CEO, ya kan? Nah, yang jadi penasaran sampai sekarang nih, mungkin banyak orang yang nggak tahu nama CEO sebenarnya itu siapa sih? Ini cuma di Papa Podcast ya, cuma di Papa Podcast nih. Nama asli itu ya, CEO. Nama aslinya CEO. Aku sanksi nggak bilang, ya kan? Ada yang bilang Yomi, ada yang bilang atau CEO ini memang dapat dari mana sebelum namanya? Nama CEO ini? Nama CEO itu banyak orang memanggil kan Yomi. Jadi istilahnya dari keponakan pun manggil Cece. Jadi kawan-kawan pun sapaan itu kan C. Jadi singkatan CEO. Identiknya pula C itu berasal dari Kota Pinang. Iya, berarti dari identik Pinang. aja lah berarti ya. Iya. Berarti CEO ini adalah sebaya biasanya manggil, "Oh, C, mana C?" Nah, dari dulu itu. Sapaan-sapaan dari kita-kita lah gitu kan, sapa-sapaan. ya, berarti memang CEO ini mencerminkan Kota Pinang banget dong. Iya. Labuan Batu Selatan. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita garis bawahi. Seterkenal apakah kamu, ya kan? Kalau kamu tidak membawa nama daerah kamu, tempat lahir kamu, itu tidak ada apa-apanya kalau kamu tidak mencintai tanah kelahiran kamu. Betul nggak? Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kemanapun kalian merantau sejauh apapun, ya kan, sampai ke kutub utara mungkin, kalian pasti akan ingat tanah kelahiran. Dan kalau kalian tidak ingat lagi tanah kelahiran kalian, berarti seperti kacang lupa kulitnya. Nah itu ya. Camkan tuh teman-teman, itu di garis bawahi ya, di tinta tebal tuh seperti itu. Karena bang, yang kita tahu ya, banyak orang-orang yang sudah merantau keluar daerah, keluar negeri, bahkan lupakan negeri sendiri. Ada lagi yang selengean nih, gitu dia baru 2 hari 3 hari sih dia di Jakarta ngomongnya dulu gua. Itu yang banyak kita temuin, betul nggak sih? Berubah logat langsung. Dan itu banyak kita temuin. Banyak Banget kita temuin. Apalagi di daerah kita ini ya. Aku ingat banget dulu tuh dari Kota Pinang ini banyak banget yang merantau ke Jogja, kuliah, banyak kan? Kuliah Jakarta, Bandung. Nah, kalau udah balik, siapa lu? Siapa? Kan ngomong lu pakai lu gua gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah pulang kampung dan bertemu teman-teman sepermainan, pakailah logat kita sendiri. Iya. Jadi lebih tidak lebih menjaga keakraban lah gitu ya. Tengok Abul nih diam-diam kedinginan atau macam mana Bang Abul? Betul. Kedinginan. Setelah kita basah. Akibat hujan-hujanan pulang dari sana. Olahraga. Oh iya. Hujan dia. Mau kemarin udah demi. Inilah demi itu ya kan. Mungkin Pak Abul ada yang mau tanya kali sama
Sebenarnya banyak. Nah, coba kita tanya dulu pula ya, kita kasih dulu kesempatan dulu dari kos kita. Banyak kali pertanyaan. Ini bukan soal bicara tentang pribadi ya, tentang konten kreator. Oke. Kalau pribadi jangan. Agak rawan kayaknya ya. Ya, jadi sebelumnya Cek Yo kan sudah bergelut dalam konten kreator yang dimana yang dulunya adalah YouTube. YouTube dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu YouTube balap liar ya bang? Balapan liar ya. Balapan liar baru balap resmi. Nah, yang namanya itu Indomie Tumis Performance Race. Indomie Tumis Performance Race. Tapi nggak pakai i, sempat pakai i nanti nyebut produk. Oh iya, Endomie. Itu dia. Nah jadi dalam konten kreator yang dari YouTube itu gimana? Sekarang udah vakum atau masih jalan? Kalau sekarang udah ada 1 tahun vakum. Lepas. Tapi udah adanya orang rumah, intinya lah. Ada mau rencana membuat konten-konten. Konten. Iya. Yang berdurasi agak lumayan lah. Iya. Itu dimasukkan ke Iya, itu tadi makanya. Daripada jadi video shot kan nanti kan. Ya video shot main, di postingan pun juga main. Berarti memang istilah membawa misalkan entah untuk nge-vlog. Tapi udah ada gitu kan. Udah terancang nama untuk di YouTube nanti. Terancang namanya untuk soal pergantian nama. Pergantian nama nanti dari situ. Belum. Belum ya. Belum. Jadi masih pakai akun lama atau gimana? Akun baru? Masih mau pakai akun lama, cuman mau dirubah lagi nanti namanya. Berarti udah ada sekian subscriber kan? Iya, subscriber sekarang udah berapa tuh? Kemarin 17.000 sekian. Sekarang udah 16.992. Berarti berkurang lah ya, karena nggak aktif itu ya? Iya, berkurang dia. Keaktifan itu mungkin orang udah ya kan? Nah, jadi seperti apa nanti yang akan ada di YouTube-nya Cek Yo? Ya pantau aja pokoknya ya. Langsung di subscribe. Nah, nanti akan ada tuh, kita share juga ya untuk nama channel yang Cek Yo nanti. Ya, mudah-mudahan bisa lah aktif nanti YouTube ini nanti. Berarti benar dong, ya kan? Kalau bahwasannya pasangan baru rezeki baru. Karena amin, semangat itu lebih menggebu-gebu kayaknya sekarang. Apalagi rezeki baru semangat baru. Ya kan? Asal jangan gara-gara tisu aja lah, ya kan? Ada ya, ini banyak komentar tentang tisu itu. Berarti soal kado tisu itu? tisu magic. Aduh. Banyak. Itu Pak Abul memang sengaja atau udah kayak mana? Memang dari awal udah target gitu. Jadi itu memang konsultasi sama teman-teman. Kita belilah 1 bungkus sedikitnya. 1 bungkus itu 6 lembar atau 6 tisu. Nah, jadi memang kurang terkonsep waktu itu. Ya memang kurang terkonsep karena kita memang udah kesorean kali. Iya. Hujan pula posisinya. Hujan pula. Ya, jadi memang karena kita planning waktu itu kita mau ke undangan kecil itu jam 2. Jam 2 kan udah di sini tuh. Malah terakhir semua ikut. Tadinya tuh sama sekali kami pengen bersama Bukit Linta lah semua kan? Iya. Awalnya gini. Iya, Pak Jendri Tonga lagi kan? Pak Jen tadinya ini, itu kita kami susul. Kami balik lagi kami udah sampai di lewat titik Labuhan. Dari Labuhan lewat apa? Mundur balik. SPBU Pinang, iya kan? Pinangawan. Teluk Pinang. Iya. Muter balik. Jemput Pak Jen. Jemput si Benda. Dan alhamdulillah memang kami bisa berangkat semua. Full satu mobil. Full satu mobil. Makanya mereka mungkin ragu atau bagaimana berangkat kita planning jam 2 atau jam 3 kemarin ya. Jam 3 ternyata sampai di rumah Bang Duan, kita nunggu lagi sampai rumah si Wenda, si Lebejayo juga kan gitu kan. Tapi alhamdulillah itu memang udah rezekinya Cek Yo lah, kami rasa kami bisa berkumpul semua. Berbeda sekali waktu kita ke tempatnya Uki. Iya. Memang datang pula orang berapa. Berbenturan kali memang. Berbenturan kali dengan acara itu. Itulah nggak datang orang berapa ya kan. Alhasil dia aku bawa ke bakso bacot. Itulah dia. Memang rencana waktu itu mau berangkat karena aku yang ngusulkan. Telepon si Duan. Oh jauh kali itu bang, lagi gini bang. Oke, nggak mau, nggak bisa. Cuman kata Uki banyak alasan bapak. Enggak. Oh enggak. Aku aja diasakan mami itu. Aku aja diasakan. Ayolah bang, puasa juga ini. Itu bilang sama kakak itu juga permisi. Kakak pun nggak ada respon. Ya udah. Jadi terakhir kemarin memang pada saat pameran itu juga
Tuh ada posisi lagi good gitu ya. Ada ulang tahun PMK itu dan Bang Peri Andika juga udah nelpon juga pas saat itu ngajak, memang nggak bisa kami tinggal gitu loh. Jadi ya udah kemarin udah minta maaf juga lah sama Oki, nggak bisa datang. Mungkin lain waktu, lain kesempatan, yang ringan langkah kita pasti akan datang ke Bagan Batu. Siapa tahu nanti kita juga kan ada planning, kita akan buka cabang di Bagan Batu, mudah-mudahan Amin. kita bisa realisasikan. Nah seperti itu. Iya. Oke, kembali ke podcast serius tapi Bercanda. nah, kembali next pertanyaan lagi nih. Nah, banyak kali pertanyaan ini memang ya kan, yang mau kita lontarkan sama Cek Yo ini. Gas. Nah, ACC nih ya, ACC lah. Oke, jadi semenjak sekarang tinggal sama istri di mana? Di Kota Pinang atau di Bagan Batu? Apanya? Tinggal. Tinggal di Kota Pinang. Tinggal Kota Pinang. Oke. Jadi kegiatan istri memang ibu rumah tangga yang baik lah ya. Iya, ibu rumah tangga. Menyambut suami pulang kerja. Makan toge saya Banyak. Jadi sedikit menyinggung masa pribadi nih, pengen tahu juga. Karena kemarin agak abu-abu, ya kan, agak abu-abu. Kita kan kalau dengar dari cerita orang kan mungkin kurang pas lah kan, seperti itu kan. Jadi ketemu sama Bornas kan ini? Iya, Bornas. Bornas di mana sih sebenarnya? Sumbang Di Bagan. Di Bagan Batu. Di Bagan Batu. Dari jauh kan? Uki. Oh. Dari Uki. Uki Comblang ya? Iya. Uki rupanya. Kok nggak mau coba yang Uki? Enggak usah lah. Oh, Yang kedua. Oh, enggak lah. Satu aja enggak belum habis ya. Allahu Akbar. Jadi emang udah ada gambaran memang ya kan? Iya. Enggak lah. Udah. Berarti memang sosok seorang Uki Sumasi ini memang betul-betul berpengaruh sekali ya. Dari dulu, udah lama kami berkawan. Karena kalau dari awal tadi kita sudah tadi cerita bahwasanya dikit-dikit ada sosok seorang Uki Sumasu yang mendukung Cek Yo sampai sekarang ini gitu. Sampai sekarang rapat lah. Rapat. Sama-sama saling mendukung, saling berteman lebih mantap. Karena kan Uki Sumasu juga berasal dari Kota Pinang dulu. Kota Pinang. Udah lama berkawan dari sama Uki. Kota merantau. Orang asli Kota sama Pinang. abangnya Saipul, lama dari SMP pun kami kawan. Kalau sebayanya kita Ipul sama kita. Ipul, kan? Iya. Oh berarti Cuma sama Uki waktu kami main-main di Bukit dulu. berarti sempat lah kalian apa itu ya? sama. Apa namanya? Nyorot-nyorot orang bercewek di Bukit Tidur sempat lah ya, kereta muter-muter. Atau pelakunya disorot nih? Oh, dulu pernah nyorot-nyorot juga. Oh, nyorot-nyorot juga Iya, ya? sama kami pernah dulu nyorot-nyorot. Iya. Karena kita tahu. Dulu kan ada dulu motor Pinem kalau Ya. motor Pinem. Ya, pun menengok-nengok juga lah kan. Jadi ya, cerita sedikit Kota Pinang ini. Nah, Cek Yo, karena kita memang orang Kota Pinang asli nih kan. Jadi kalau dulu kita ke SBBK itu dulu apa namanya? Bukan SBBK. Pendopo. Pendopo. Iya. Kalau kita pendopo pasti kalau naik Honda itu keliling lah. Kalau udah malam Minggu, malam Kamis ada saja orang bercewek di situ, iya. Awak pun jadi pemantau lah di situ jadinya. Lah ya. Iya. Mana bener. Bukan dipantau tapi Baik. pemantau itu ya. Gila sekali memang kan. Oke, jadi itulah. Jadi masa-masa seperti itu. Rindu nggak sih dengan Kota Pinang yang dulu? Ya, pasti rindu ya. Kota Pinang yang dulu yang nggak terlalu ramai kali seperti sekarang kan. Lagi pula kita juga lihat kondisi jalan sekarang ini Ngeri. luar biasa ya. Makin padat, makin padat banyak ya. dan juga Ya istilahnya kan perubahan oke. Ya, itu perubahan ya kan. Jadi di menuju kita sudah 17 tahun di Pemkab ya kan, kita agak lari-lari dikit nih. Sebenarnya apa sih yang kurang dari Lagu Sil ini menurut Cek Yo sendiri sebagai konten kreator dan juga sebagai penduduk asli Kota Pinang? Apanya nih? Apa yang kurang untuk mungkin menurut Cek Yo apa sih yang kurang dari Lagu Sil ini kira-kira untuk mendukung kegiatan konten kreator atau musisi atau karya seni gitu? Ya belum ada nampak dia kalau istilahnya untuk mendukung itu belum nampak. Belum nampak ya? Belum. Karena ya kita tahu juga bupati kita sekarang seorang konten kreator loh. Oh iya. Iya. Nah, iya kan? Nah, jadi apa sih yang kita perlu suatu gebrakan nih? Kayaknya kita perlu suatu gebrakan untuk ngebuat supaya pemimpin kita ini Pemimpin kita tergerak gitu untuk bergerak dan malah mendukung konten-konten kreator di Lagu Sil ini. Nah, jadi sempat kami bahas waktu itu di Pak Podcast sebelum acara ulang tahun Pemkab, ya Bang Abul ya, bahwasanya pengen macam taman budaya. Nah, gimana kira-kira Cek Yo untuk taman budaya?
perlu nggak sih di Labuan ini? Sebenarnya perlu. Jadi istilahnya biar ada tempat untuk orang tongkrongan Ya. di taman-taman itu Ya. lebih cantik. Istilahnya bukan mau membandingkan sama kabupaten lain kan, istilahnya Aha. biar sama-sama berkembang. Oke. Ya kan, bangkitnya pun udah jadi kabupaten kan sama. Iya, betul sekali. Sama ya kan. Betul Bang? sekali. Nah, jadi ya betul-betul peningkatannya pun sama lah istilahnya. Kadang kita tahu kalau di Lebura dia ada alun-alun. Iya. Ya kan? Kalau di Kota Pinang ini setakat Ya masih mudah-mudahan lah. Misalkan kalau jalan baru ini udah mulai bisa berkembang, udah mulai siap nanti, mudah-mudahan aktif lah. ada. Ah, jadi Iya. dulu pernah pada Apalagi bupati kita ini memang top kotok lah ya. Wih, 4 jempol terus naik, ya kan? 4 jempol terus. Oke, jadi itu mudah-mudahan dipantau lah sama pemerintah dan juga Dispora lah mungkin ya, Dinas Olahraga dan Dinas Keseni Budayaan lah ya. Dinas terkait lah pokoknya. Karena para konten kreator ini memang perlu sekali tempat untuk Wadah. mengembangkan Wadah ya, wadah. Kalau jadi mengembangkan dari kreativitasnya. Karena belum ada sih kalau dari Labuan Batu Selatan ini seperti komedi-komedian itu sih belum ada sih kalau aku tengok ya. Ada nggak sih? Udah ada. Dulu siapa? Udah ada. Siapa tuh? Di Tumbuh Tua. oh itu yang anak kampung. Iya. Iya, cuman kan ada sedikit bermasalah, jadi udah off lah. Oh, Nah, berarti- jadi pernah kutanyakan lagi, Ah. apa nggak ada untuk perulangan lagi masalah buat konten itu? Aha. Nah, untuk yang komedi-komedi Oke. atau yang horor-horor kayak Ah. gitu kan, istilahnya untuk membangkitkan tetap ada lah tontonan kayak gitu kan, udah nggak lagi. Karena Berarti memang konsistensi dan padahal syutingnya dulu Bagus. kameranya cantik banget. Bagus. Dia kameranya bukan kamera HP dari apa gitu ya. Memang Langsung kamera dari- langsung, iya, kamera iya, langsung. Kamera langsung. memang dia harus pakai desainer Kamera dan segala syuting, macam. iya. Iya. Kawan itu yang kameramennya, Iya. Siapa namanya? Rizky Gores. Si Gores. Agak Berarti luar biasa sebenarnya Labuan Batu Selatan ini. agak melambai dia itu orangnya. Itu Siapa itu? Juju. Ya, Juju, dia yang pembuat konsep semua. Udah Istilahnya ada bantuan-bantuan sekarang. dikit, iya. Berarti bibit-bibit artis sebenarnya udah banyak dong di Labuan Batu Udah. Selatan ini. Tinggal lagi mengembangkan tadi. Mungkin karena tidak ada wadah dan tempatnya mungkin ya. Iya, bisa jadi. Karena wadah atau tempat untuk membuat itu memang harus ada Iya. dan supaya terbina nih. Iya. Ya kita tahu ya generasi sekarang ini saja untuk pakai helm saja Cik. Nah, anak sekolah untuk pakai helm aja suka ditaruh polisinya. Jadi belum sadar dari oh ya ini helm Hati ya. untuk keselamatan. Iya, iya. Yang kita tahu ya baru berapa minggu sebulan ini saja sudah ada terjadi dua kecelakaan ya, kita berbela-sungkawa lah ya kan. Yang pertama anak sekolah. Iya, baru di- kejadian 2 hari yang lalu. baru yang di Sisumut ya pegawai apa midi. Nah jadi ya seperti itu. Keduanya memang terkena di kepala. Dan tidak pakai helm pula, itu yang kita sesalkan sih. Padahal memang helm itu memang ya sangat-sangatlah penting ya, apalagi zaman sekarang mengingat truk-truk besar yang lewat ya kan, yang bawa bukan supir melainkan kenek dan segala macamnya. Jadi seperti itu. Oke. Kembali lagi di Pak Podcast Serius tapi bercanda. Jadi kita kalau ngobrol gini ya guys, kita ngobrol semua masalah kita obrolin, semua masalah yang nggak nyambung kadang-kadang kita obrolin. Ya semoga aja bisa menjadi suatu pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi mengingat masalah pendidikan, ya kan. Nah ngomong-ngomong, CEO, Alumni mana? alumni mana? SMA ya? SMA-nya, Nah. SMA 1 Negeri Kota Pinang. Stambu. 07. Jadi alumni SMA Negeri 1 Kota Pinang. Setelah itu selain konten kreator, CEO apa sih kegiatan sehari-hari? Kerja tetapnya Oh. sebagai apa di rumah sakit, Perawat. merawat. Oh, jadi sering juga lah merawat lah ya. Iya, merawat orang sakit lah, Bang. Orang sakitnya dirawat, apalagi adik ya kan? Yes, jangan lu. Yes. Sam. Aku heran, jadi aku tadi sempat heran juga. Kan tadi alhamdulillah dibawain apa namanya? Oleh-oleh dari Kak Nini, Sedegar Hijab kan. Ada 2 keripik. Satu keripik original, satu pedas, ya kan? Jadi udah dibagi sama Kak Nini tadi nih. Sama aku yang original, kenapa sama si Asabul yang pedas? Nah, ini aku curiga sebenarnya tadi. Ada 2. Iya, biar jangan lami sekali katanya biar si Asabul itu. Gawat.
Iya, tadi ada nanya ini. Nah, Cek Yo stambu apa bang? Stambu tahun berapa bang katanya? udah dijawab tadi ya. Tadi kan udah dijawab. Udah dijawab. Jadi tamu 2007. Berarti sama Ricky Gusti Andrian sama lah. Ricky. Ricky Gusti. Gusti Andrian. Ya. Anak Mami. Si Anil Asari. Anil Asari. Anil Asari Harap. Kayak muka kalau Iya, muka tanda lah. Orang Silinsa ya kan? Hah? Orang Silinsa. Orang Silinsa ya. Ah. Orang Silinsa. Si Epa. Epa. Padang Pasir. Iya, Epa. Si Anil pun juga itu. Si Anil. Adekku. Oh iya, si Anil. Iya. Oh iya, si Anil. Jadi sebenarnya Tapi si Anil SMP, SMA, SMA. SMA juga. Oh iya. luar biasa lulusan SMA Negeri 1 Kota Pinang. Makanya si Ceo ini SMP berteman sama aku. SMA berteman sama Adek, ya. Jadi, kalau cerita masa-masa SMA pasti ada cinta pertama dari SMA. Ada nggak sih? dong. Alah, kita monyet aja. Kita monyet aja. Jangan dengar itu kok. Nah, itu nggak akan dengar kecuali dia nonton live-nya ya. Kayaknya sih nggak lagi nonton live ya. Tapi zonanya sama. Oke, jadi memang Stambu 2007 ini memang ya orang-orangnya humoris ya. Kalau aku tahu sih rata-rata itu humoris, pandai cakap ya kan, dan juga alhamdulillah rezekinya bagus di tangan orang yang tepat. Betul nggak sih? Kalau apalagi ya kita buat bertiga lah kita nih pertanyaannya ya kan. Kalau untuk Cek Yo sebagai bintang tamu kita malam hari ini, Cek Yo kan ini bukan yang pertama toh, yang sekarang ini. Jadi ada perbedaan nggak sih rezekinya dari yang pertama dan yang kedua? Ya kalau untuk sekarang kan masih baru. Saya kan belum istilahnya belum nampak lah atau meningkatnya atau menurunnya itu kan belum tahu karena masih baru. Tapi semangatnya Lebih jauh yang inilah. Gils. Gils sekali memang ya. Bulldog. Ketawa kau ya Bulldog ya. Hah? Nanti kamu kesini ya, Bulldog. Kita bakal Amri katanya mau kemari deh. Cuman itulah suka ngantar 20 pack katanya parfum itu kemari. Gawat lah. Target ya kan. Iya, harus di sini ada buat penjualan juga. Gak apa-apa. Boleh kalau mau. Bilang mau Ki, di sini nanti biar tempat penjualan lagi. Gak apa-apa. Kirim aja kota kosongnya kemari ya kan, kota kosongnya aja. Kalau parfum dia nggak usah. Nanti kita buat jadi sponsor ya. Free untuk Amri. Jadi setiap podcast kita pajang nih. Begitu. Oke. Ceo, harapan Ceo untuk yang sekarang. Kalau rumah tangga yang sekarang ini, karena kan yang sebelumnya pasti kita kategorikan gagal. Gagal lah. Ya kan, gagal. Walaupun ada hasil ya kan. Ada hasil kira-kira. Apanya? Yang pertama. Dari yang pertama nggak ada hasil kan? Belum ada tuh. Belum sempat. Nggak ada belum. Belum ada. Oke. Dan yang kedua ini gimana kira-kira? Ya kalau yang kedua ini ya lebih Jelas. Ya. Yang pasti pengertiannya, istilahnya, kasih sayangnya, Beda lah ya. layanannya. Itulah. Tapi banyak permintaannya. Banyak permintaan memang harus dituruti. Makanya toge tiap hari wah. Tapi memang seperti itulah. Aku juga mengakui ya. Aku juga yang ini kan bukan yang pertama juga gitu. Memang setelah kita gagal sama kalian ya? Nggak sama-sama kali lah. Ada lah beti-beti 11-12. Udah lanjut. Ini udah mati BK, mati pajak, ya kan, mati plat semua lah mati ini udah, ya kan, kayak pening. Jadi dari suatu kegagalan ya kita alami sebelumnya, tentunya kita banyak belajar, banyak belajar tentunya untuk membangun yang ke depan. Nah, jadi semoga saja, seperti kita akan ada satu ilmu Cek Yo yang sudah pernah aku dapat. Karena kan Cek Yo masih baru ya. Jadi aku sama yang sekarang itu sudah menjalan hampir 7 tahun. Oke. Rasanya sama. Tapi feel-nya itu beda. Enggak sih? Feel-nya. Jadi macam suasana. Nah, rasa tetap sama dengan ocehan. Kita tahu sendiri lah kalau perempuan ya kan. Dengan ocehan, dengan perhatian dengan sama kita, dan tapi suasananya dulu. Suasana itu bisa lebih dijinakkan ya. Mungkin kalau yang dulu tidak sama sekali nggak bisa dijinakkan, bahkan kita selalu mengalah dan yang satu merasa jadi korban, kan gitu kan. Dan kita selalu yang salah, betul nggak sih? Seperti itu. Nah, jadi yang sekarang ini mungkin jangan pernah rasanya sama saja, jangan pernah mengeluh seperti itu, karena suasananya akan jauh berbeda
dengan yang telah kita lalui. Karena kegagalan itu adalah satu pelajaran ataupun kesuksesan untuk Punda. Nah, seperti itu. Jadi kembali dari ke harapan CEO yang sekarang ini, gimana sih harapan ke depan? Mimpi lah. Kalau nggak mimpi apa namanya? Harapan lah ya pas ya. Keinginan. Keinginan. Ya, intinya baik-baik aja, langgeng rumah tangga semua ya tetap sama awal lah. Sama awal. Iya. Oke. Jadi dengar-dengar omong-omong, emeng-emeng, Ngemeng-ngemeng. Nah. kira-kira dipakai ya di situ. Hah? Balik. Masa dipakai? Hah? Kayaknya Masa belum- dipakai? Kayaknya belum perlu lah ya kan. Dipakai. Dipakai nggak di sini? Udah bertanya ya, nggak dipakai. Kenapa dipakai? Kayaknya kalau untuk CEO sih belum perlu kayaknya CEO. Ya, nggak perlu itu. Belum perlu. Tapi Tapi simpan. ya diharapkan yang di bawah umur 21 tidur dulu ya. Jadi karena umurnya sudah 21 plus nih. Nah, jadi ada lagi mau tanyakan Bang Abul? Oh iya, nggak lanjut. Lanjut. Nah, memang Bang Abul katanya banyak kali pertanyaan, tapi sampai sekarang itu aja ya kan. Ini pertanyaan dari komen bang. Bukan dari komen. Tanggapi. Betul sekali. Jadi mengingatlah kalau kita dalam perjalanan sudah berapa tahun mengonten? Ngonten Kalau ini hitung dari awal. Dari awal. Dari awal. meliputnya belum? Jangan, yang masuk konten. Konten. Ah. Konten itu dari 2022 akhir kalau nggak salah. 2022. Mulainya, Oh, iya. 2022. Udah 3 tahunan ya. Baru 2023 aktif, baru 2024 ada vakum 1 tahun. Mhm. Disitulah mulai lagi. Mulai lagi. Mulai lagi. Anda punya potensi, kan gitu kan? Anda punya potensi dan itu tadi disitulah hadir Suki di 2024. Atau Oke. Waktu di 2023. oh 2023 iya. Itu sempat konten pertama kami di SBBK. Dia ngajak itu pertama lagi itu. Sempat dulu konten-konten, habis itu stop, istilah nggak apalah, apa namanya, nggak lancar lah, terus posting apa gitu nggak. Cuman pas datang Uki sama Ai. Amri belum ada tuh. Oh iya betul. Amri belum ada. 2023 pertengahan kalau nggak salah. Itulah dia. Berarti Uki itu baru perdana. Enggak, udah jadi apa juga. Udah kian lah dia ya. Iya, masih followersnya 142.000. TikToknya. Jadi memang untuk selama berapa tahun itu apa sih yang sudah dihasilkan dari konten? Yang dihasilnya ya nampung-nampung apa dari Gip lah. Wah gitu. Gip. Maksudnya gini, dari Gip itu entah udah beli ini, beli itu gitu. Kalau ada Ah. waktu yang HP Gip itu pernah beli lensa, lensa untuk kamera. Iya. Baru ada apa lagi itu ya? Berarti memang hasil dari situ memang untuk keperluan konten. Iya, Namun kalau untuk untuk sehari-hari pribadi memang dari kerjaan tetap itu tadi lah ya. kerjaan tetap itu diasingkan. Istilahnya nggak terganggu. I see. Iya. Jadi ada lagi yang kan masih terus yang fotografer. Iya. Itu. Tapi waktu jadi fotografer ya itu pun dilainkan. Ada lagi yang dari media endorse. Cuman endorse ini kan sedikit agak melenceng. Iya betul. Cuman yang positifnya waktu kemarin itu endorse teras kopi, baru ada lagi yang macam-macam yang lain, baru komika. Dan banyak kafe-kafe Yang lain. agak negatifnya yang udah itu memang lebih apanya ya kan. Itu komika waktu itu di Hadundung ya. Yang tidak dundung. Jadi memang berarti konten kita sebagai konten kreator itu sebenarnya cuma hobi lah ya. Jadi kalau Hobi dapat bonus itu ya dapat duit itu bonus jadinya seperti itu. Namun kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali orang-orang itu yang konten kreator ini memang betul-betul mereka untuk cari nafkahnya di situ. Sebenarnya enggak Enggak juga? jangan dulu istilahnya gini, jangan kita berpikir aku harus menghasilkan, jangan. Hobi itu aja dulu. Dari hobi itu bisa jadi. Itulah dia. Kan gitu. Jadi dari hobi bisa menghasilkan gitu Iya. ya. Iya macam inilah, sewaktu aku media sebelum jadi content creator memang hobi. Bukan kita turun apa di situ langsung mendapatkan hasil, bukan. Memang kita dulu pertama harus mengeluarkan. Jadi mencintai hobi itu, mencintai hobi
pendapat penghasilan dari situ. Jadi cintailah hobimu, karena dari hobimu kau akan mendapatkan rezekimu. Iya. Begitu. Tangan lah bos. Enggak, biar enak kali dia begini-gininya gitunya, kan? Nah, itu tadi Ceyo, ingatan itu kan seperti Ceyo bilang, hubungan baru, ya kan, rezeki baru. Iya. Jadi begitu juga kita kan baru kenal nih, macam aku juga sama Ceyo baru kenal, padahal harusnya udah kenal dulu ya kan, sama Mas Abu juga, alhamdulillah diberi rezeki yang baru lagi, baru lagi, alhamdulillah seperti itu. Jadi jagalah silaturahmimu, karena dari situlah rezekimu dan kehidupanmu saat ini dan nanti saat matimu. Kan begitu kan? Karena yang pasti di dunia itu cuma dua, Cek. Cuma dua, mati dan berubah. Iya. Jadi kalau bukan kita yang merubah diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau nggak mau berubah, mati aja. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kata-kata dari CEO untuk malam hari ini. Jadi apa sih untuk content creator lah ya? Nah, untuk content creator yang di sana yang muda-muda pemula kayak kami ini, kata-katanya dulu. Iya. Sebagai penutup. Nah, kata-kata. Singkat aja ya. Iya. Nikmati hari-harimu selagi itu membahagiakanmu. Asik. Gils. Oke. Pak Abul. Hah? Aku. Jalani apa yang kau jalani, jangan ikuti jalan mereka yang tidak lagi mau suka kepadamu. Oke. Ngeri kali bahasa orang ini ya kan? Iya, agak-agaknya sedikit bang. Pening aku mendengarnya. Pening aku ya. Kalau miknya di sini loh. Itulah saking semangat ada begini-gini tuh ya kan. Oke, jadi kita rangkumkan ya seorang CEO yang bermula dari seorang fotografer, ya kan, seorang anak yang dulunya agak bandel, ya kan, seorang fotografer hidup di lapangan sirkuit, balap liar, Media. ada juga Media baru ke fotografer. dan media. Jadi Kreator. sebenarnya sekolah itu adalah masa transisi. Masa remaja itulah masa menentukannya. Jadi bukanlah karena bandel di sekolah terus tidak jadi apa-apa berikutnya. Kenyataannya seorang CEO yang dulunya mungkin kita kategorikan 35 ya, Mark ya. Di SMA 35, SMP kelas 35 bisa jadi sosok seorang CEO sekarang yang dikenal banyak orang, seorang yang baik, ya kan? Seorang yang mudah dermawan, berbagi bersama, dan juga memberikan ilmu-ilmu yang positif di balik ocehan-ocehan yang terkadang menyakitkan hati. Siap. Ya kan? Oke. Jadi kata-kata untuk malam hari ini, tetap bersemangat dan terus gils. Oke. Aku Surya Dharma, CEO dan juga mohon nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Podcast serius. Tapi bercanda. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Bye. Jadi begitu sih. Terima kasih sekali. Oke, Pak. Kita singkat padat dan jelas. 1 jam nggak terasa loh. Ya kan?